Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Haikal Fikri, reporter pada malam hari ini. Melaporkan kepada pemirsa sekalian, bahwasanya telah terjadi perkuliahan dengan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada hari Rabu tanggal 13 November tahun 2024. Pada kesempatan hari ini, dilakukannya presentasi makalah oleh kelompok 5 Teknik Reportase dan Investigasi Berita oleh Ayunisa Solihat, Nur Aufa Kamilia, Naufan Anwar, Muhammad Fahri Kamali, dan Isti Firda Hilaliasya. Kelompok ini membahas jurnalisme data dan Computer Assisted Reporting atau CAR dan juga meningkatkan efisiensi manajemen produksi berita. Pada pembahasan hari ini dibagi pada 4 pembahasan, yakni CAR atau Computer Assisted Reporting, dan kemudian jurnalisme data dan jurnalisme sains, kemudian manajemen produksi, dan yang terakhir Departemen Produksi pada Divisi Pemberitaan atau News. Oke, yang pertama itu CAR. Apa itu? CAR atau Computer Assisted Reporting merupakan metode yang memanfaatkan teknologi komputer untuk membantu proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi dalam reportase berita. Kemudian, tahapan pada CAR ada 4, yakni pengumpulan data, dan yang selanjutnya pembersihan dan pengolahan data, kemudian analisis data, dan yang terakhir penyajian temuan. Setelah itu, kelompok ini membahas jurnalisme data dan sains. Yang pertama yakni jurnalisme data. Jurnalisme data merupakan jurnalisme yang pendekatan inovatif dalam jurnalisme yang menggunakan data sebagai sumber utama informasi, yang mana di dalam metode jurnalisme data mencakup 3 hal, yakni pengumpulan data, analisis data, dan visualisasi data. Ada beberapa relevansi jurnalisme data dalam era digital. Yang pertama ada memerangi hoax, kemudian meningkatkan akurasi, kemudian memperdayakan masyarakat. Setelah itu ada jurnalisme sains, yakni jurnalisme sains adalah cabang jurnalisme yang khusus berfokus kepada penyampaian informasi ilmiah kepada masyarakat luas. Pada jurnalisme sains ada beberapa metode. Yang pertama, pengumpulan data yang mencakup literatur ilmiah, wawancara, dan juga observasi. Dan yang kemudian, analisis dan penyajian. Pada tahapan ini, seorang jurnalis harus mampu memahami konteks ilmiah dari data yang telah dikumpulkan dan menyajikan informasi tersebut dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian, relevansi jurnalisme sains di era digital. Ada 3 poin. Yang pertama, memerangi disinformasi, kemudian meningkatkan kesadaran publik, dan yang terakhir, prospek karir. Kemudian, kelompok ini juga membahas manajemen produksi. Apa itu? Yakni proses pengelolaan seluruh tahap produksi dalam pembuatan konten media, mulai dari konsep hingga distribusi akhir. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proyek media berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan kualitas yang telah ditetapkan. Ada beberapa fungsi daripada manajemen, yakni yang pertama ada fungsi perencanaan, kemudian fungsi pengorganisasian, kemudian fungsi penggerakan, dan yang terakhir fungsi pengendalian. Kemudian ada manfaat menjalankan manajemen produksi. Yang pertama ada efisiensi, kemudian yang kedua meningkatkan efektivitas produksi, dan yang ketiga menekan kepada biaya produksi, dan yang terakhir peningkatan kualitas daripada produksi. Kemudian pemateri membahas peran departemen produksi. Sebelum kepada perannya, kita harus mengetahui apa itu departemen produksi. Ialah departemen yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
Nah, maka peran dan fungsinya itu daripada departemen produksi ini adalah merencanakan dan membuat program-program sepanjang waktu yang akan ditayangkan oleh stasiun televisi. Baiklah, mungkin itu saja laporan yang dapat saya sampaikan. Saya, Muhammad Haikal Fikri beserta tim, pamit undur diri.